Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar was sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du. Fadilatul mukarramin, wabil khusus seluruh pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Arab Saudi yang kami hormati Ketua Lazisnu PCI Arab Saudi Ustadz Abel, dan para kiai, para ustadz yang hadir di majelis ini dalam acara konsolidasi PCI Arab Saudi dengan kami yang diutus resmi oleh pengurus Lazisnu PBNU. Nah, istilah Lazisnu itu sekarang memang beda dengan periode sebelumnya. Jadi ada Lazisnu PBNU, ada Lazisnu PWNU, ada Lazisnu PCNU, kemudian ada istilah Lazisnu PCI Arab Saudi. Dalam ADART dan peraturan organisasi diistilahkan seperti itu. Para kiai, saya menyampaikan salam dari Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalid Saqub, dan salam dari Ketua Lazisnu PBNU Habib Ali Hasan Al-Bahar, dan juga Sekretaris Al-Ustadz Musyaffa serta Direktur Bagian Manajemen Bapak Kohari. Saya menyampaikan salam kepanjenengan karena kami ditugasi untuk melakukan konsolidasi terkait Lazisnu dengan PCI NU Arab Saudi. Para hadirin, sebelum kami menjelaskan tentang bagaimana Lazisnu PCI Arab Saudi, sebelumnya kami ingin menyampaikan alhamdulillah Lazisnu PBNU ini semakin hari dalam periode ini khususnya memperoleh kepercayaan penuh, banyak memperoleh kepercayaan dari masyarakat, baik itu dari lembaga pemerintahan, baik itu dari perusahaan, baik itu dari NGO nasional maupun internasional. Terbukti perolehan tahun kemarin 2023 kita sudah bisa mengumpulkan dan mendistribusikan nilainya itu 2,3 triliun. Ini. Jadi apa yang dilakukan oleh Lazisnu PBNU untuk umat itu sudah bernilai 2,3 triliun. Nah, insya Allah 2024 kemarin sudah bisa mencapai 2,5 triliun. Jadi terus meningkat. Terutama kepercayaan dunia nasional, domestik Indonesia dan dunia internasional
terhadap peran Lazisno ketika membantu Palestina. Jadi luar biasa kepercayaan dari pihak-pihak di luar NU maupun di internal NU, dari pihak eksternal pun itu luar biasa kepercayaannya kepada Lazisno, sehingga bantuan-bantuan untuk Palestina itu banyak dititipkan lewat Lazisno. Bahkan negara-negara Timur Tengah seperti Mesir itu minta kerjasama dengan kita. Jadi pengiriman itu biasanya langsung pakai label Lazisno, pengirim bantuan. Alhamdulillah kalau pakai label Lazisno itu kiai tak diganggu oleh Israel. Tak diganggu oleh Israel. Ya mungkin karena hubungan baik NU itu yang selalu mendengungkan perdamaian dan tidak mendiskreditkan pihak-pihak negara manapun. Jadi NU ini kan punya program, istilahnya kemarin itu ada Religion 20 ya. Jadi mengumpulkan tokoh-tokoh agama sedunia itu bisa hadir dengan diundang oleh PBNU. Kemudian ada program humanitarian Islam, Al-Islam lil Insaniyah. Jadi Islam itu untuk kemanusiaan, dan juga ada program fikih peradaban yang terus didengungkan oleh Nahdlatul Ulama lewat forum-forum nasional maupun internasional. Ya mungkin dari berkat itulah Lazisno ini juga dapat kepercayaan. Para hadirin, secara internal memang kita ketika sudah memiliki amanat, ketika kita sudah diamanati dan dipercaya, maka kita harus membuat semacam manajemen yang akuntabel, manajemen yang profesional, sehingga kantor Lazisno dengan kantor PBNU itu beda, dan kita sudah bisa beli sendiri sekarang. Kantornya itu sudah punya tersendiri, karena manajemen ini penting, sehingga kita ini harus betul-betul mengatur keuangan dan program-program itu secara profesional. Nah, manajemen ini memang disosialisasikan ke Lazisno, PW, PC, termasuk BCI ini nanti bisa meniru. Dan tadi sudah saya kirim profil kepada Ustadz Abel, profil Lazisno. Nah, manajemen kita itu yang pertama adalah modern. Jadi kita itu harus mengikuti tuntutan zaman. Ya kalau sekarang sudah zamannya IT, medsos, media sosial, maka kita harus juga ikut mengimbangi terhadap perkembangan yang ada. Kemudian yang kedua, akuntabel. Ya artinya memang harus bisa dipertanggungjawabkan, karena ini uang kan amanah, sehingga harus dipertanggungjawabkan dan semua dilaporkan secara transparan. Nah, kemudian yang ketiga memang transparan, istilahnya mantap ya. Mantap, M-nya itu modern, A-nya akuntabel, T-nya itu transparan, kemudian A-nya itu amanah. Kemudian yang kelima itu adalah profesional. Ini yang dilakukan oleh Lazisno PBNU, sehingga Lazisno PBNU itu memperoleh kepercayaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, kemudian kita itu punya 5 pilar program NU Care Lazisno. Nah, artinya kan kita harus jelas programnya itu apa supaya orang tertarik. Yang pertama itu istilahnya Nusantara Terampil. Jadi kita itu bergerak juga membantu perekonomian. Ya namanya
warga NU kan banyak yang ekonominya menengah ke bawah atau banyak yang juga minal masakin, sehingga banyak sekali bantuan-bantuan yang dilakukan oleh Lazisnu, ya misalnya ternak kambing dan lain-lain, itu bidang Nusantara Terampil. Kemudian yang kedua ada Nusantara Bahagia. Ini biasanya bergerak di bidang kesehatan. Nah, kita itu juga mendirikan klinik-klinik di berbagai daerah supaya NU ini juga punya peran dalam bidang kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah Nusantara Bisa, artinya pendidikan. Nah, alhamdulillah Lazisnu PBNU kemarin juga bisa memberikan beasiswa kepada kader-kader NU yang mau kuliah ke Mesir, kuliah di dalam negeri juga banyak kita bantu. Ya tentunya semua melalui seleksi, melalui persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan oleh PBNU. Kemudian yang keempat ada program istilahnya Nusantara Asri. Nah, ini yang bergerak di bidang lingkungan hidup dan energi. Nah, nanti bisa bisa dicontoh oleh PCI Arab Saudi ini terkait dengan green lingkungan misalnya. Nah, kita menggalakkan program ini karena kondisi bumi ini. Saya pernah mengikuti acara UNFCCC namanya. UNFCCC itu diikuti oleh negara-negara sedunia melihat kondisi bumi. Jadi kondisi bumi ini sudah lebih dari separuh rumah kaca itu mengelilingi bumi. Kalau itu sampai 1/4 katanya, maka bumi ini akan meledak. Jadi bumi ini akan sakit. Nah, salah satu obatnya adalah dengan gerakan green lingkungan. Nah, ini kami alhamdulillah beberapa lembaga-lembaga keuangan itu banyak membantu. Kalau di Indonesia itu seluruh perusahaan diwajibkan sekarang itu CSR-nya, istilahnya bantuan sosialnya, itu harus ke arah green lingkungan. Misalnya kemarin itu Lazisnu dapat ya 1M lah dari salah satu bank. Itu kita bergerak ke pesantren dulu. Jadi pesantren kita gerakkan untuk terlibat dalam gerakan green lingkungan, nah termasuk di dalam pengelolaan sampah dan lain sebagainya. Nah, karena sampah plastik ini problem, di mana-mana ada sampah plastik, sehingga kita harus juga ikut terlibat di situ. Bagaimana bumi ini bisa diselamatkan? Ya hanya dengan green lingkungan inilah yang bisa menyelamatkan bumi. Nah, Indonesia alhamdulillah karena dikatakan Indonesia ini adalah paru-paru dunia. Jadi Indonesia ini paru-paru dunia yang mensuplai oksigen sedunia, salah satunya. Makanya tidak boleh sampai Indonesia ini gersang. Nah, tapi dari satu sisi pembakaran hutan, ya kemudian pencurian kayu di hutan-hutan luar biasa itu. Di Indonesia ini juga banyak problem. Makanya Lazisnu dan PBNU itu bergerak bagaimana gerakan green lingkungan itu simultan, bergerak sampai ke bawah. Nah, kemudian yang kelima program Lazisnu ini adalah Nusantara Berkah. Nah, Nusantara Berkah ini bergerak di bidang dakwah dan kemanusiaan. Nah, alhamdulillah Lazisnu ini karena di PBNU ini yang megang uang itu hanya Lazisnu dengan bendahara.
Jadi lembaga-lembaga itu kayak LDNU itu disuplai oleh Lazisno keuangannya, sehingga kemarin ketika memberangkatkan dai-dai ke luar negeri, termasuk ke Jepang, ke Tiongkok, ya, ke berbagai daerah, saya tidak hafal semua jumlahnya semua. Nah, itu pendanaannya dari Lazisno. Jadi melalui program dakwah dan kemanusiaan. Jadi alhamdulillah PBNU ini terus mengirim dai-dai ke berbagai negara dan juga ke daerah-daerah terpencil, dan itu biasanya juga bekerja sama dengan pondok-pondok pesantren. Para kiai yang kami hormati, nah, kami hadir ke PCI NU Arab Saudi ini ingin bagaimana Lazisnu di PCNU Arab Saudi ini berjalan secara maksimal. Karena kami ini dapat informasi ketika kami masih menjadi ketua Basnas. Jadi kami dapat informasi bahwa ada tokoh di luar NU, ya. Ada tokoh di luar NU yang secara pemahaman manhajnya itu beda dengan NU, bahkan sering menyerang NU. Nah, ini pendanaannya katanya dari warga negara Indonesia yang ada di Arab Saudi. Nah, dan itu diambil dari uang zakat infak sedekah. Termasuk mereka ini juga mengirimkan mahasiswa-mahasiswa secara gratis ke Arab Saudi, kemudian dijadikan kader-kader. Nah, informasi ini wallahu a'lam, tapi saya dapat informasi ini ya dari orang yang sangat terpercaya, bahkan itu dijadikan gerakan politik di Indonesia. Nah, maksud saya, kalau Lazisnu PCNU di Arab Saudi ini jalan, lalu zakat infak sedekahnya warga Indonesia, warga NU itu bisa terkoordinir lewat Lazisnu. Nah, insya Allah bisa memotong mata rantai mereka. Artinya bagaimana zisnya ini bisa terkumpul ke Lazisnu dan bisa dimanfaatkan untuk program-program yang 5 tadi. Ya, terutama membantu masyarakat NU yang ada di Arab Saudi. Ini yang diharapkan. Jadi kalau Lazisnunya ini hidup, karena di NU itu penerimaan dana yang halalan thayyiban dan tidak banyak persoalan, ya di Lazisnu. Nah, ini yang diharapkan dari Lazisnu PBNU, bagaimana Lazisnu PCI Arab Saudi ini bisa hidup, berkembang dan digerakkan. Insya Allah kalau itu digerakkan, apalagi nanti punya website sendiri atau punya Facebook sendiri, TikTok sendiri, kalau sekarang Instagram sendiri, dan media-media sosial lainnya bisa dilihat, maka insya Allah akan seperti Lazisnu PBNU. Artinya orang itu sudah berzakat, sudah langsung online semuanya. Sudah orang akan datang memberikan zakat infak sedekahnya karena Lazisnu ini sudah terpercaya, sudah dapat dipercaya oleh umat. Mungkin ini Kiai pengantar dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.
hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.